Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islamit Indah dan hari ini kita sedang membahas tema emang situ panitia surga. Waduh, Masya Allah, tadi kata Ustadz Maulana, jadi harus diralat tuh, bukan panitia surga, tapi panitia kebaikan. Kita harus berkontribusi kalau misalnya ada orang-orang panitia pembangunan masjid, itu. Panitia pembangunan pesantren, panitia acara maulid, panitia acara-acara, pokoknya kebaikan lah. Itu dia. Jadi kalau masuk surga kita nggak tahu, itu hak prerogatif Allah ya. Yang jelas kita sudah ngurus. Berapa orang ikut dia tahu kajian, kita juga dapat itu. Masya Allah. Baik, tapi Ustadz Maulana, alhamdulillah tadi kan aku cari-cari tuh. Sekarang udah ketemu, udah dikumpulin nih sama tim Islamit Indah. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, gerakannya aku nggak pernah sama Ustadz Maulana. Ya, coba. Kami semua tanya dong Ustadz. Oh, ada ke atasnya. Habib nanti siap ya, harus dihafalin. Belajar. Baik, Masya Allah. Kita langsung aja bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Habib mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang beriman dan soleh dari kalangan orang biasa, bukan waliullah dan bukan sahabat Rasulullah, mampu memberikan syafaat? Wah, Masya Allah. Habib Nabil, boleh dijawab? Baik. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Ya, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada nggak orang yang bukan waliullah, bukan para nabi memberikan syafaat? Ada ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, kata baginda Rasul SAW, kalau orang itu masuk Migdad, kaum muslimin, orang-orang yang baik, yang bertakwa sudah pada masuk surga semua, maka kemudian mereka mulai memperhatikan mana teman-temannya dulu, gitu ya. Akhirnya kemudian terus mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tuh dulu punya teman, dulu pernah semajelis kayak kita begini, mungkin sudah ngumpul begini, kok nggak ada dia? Kata Allah, kamu mau lihat mereka? Maka ditunjukkan mereka sedang di neraka. Ya Allah, mereka itu dulu bareng sama kami, maka kami kepengen dia bersama dengan kami. Kata Allah, keluarkan oleh kalian. Itu hak syafaat dari teman, sahabat yang soleh. Lalu dia berjalan, Ustadz Maulana, sampai ke sana, kemudian terus dia mengeluarkan orang yang tenggelam dalam neraka sampai ke mata kaki. Dia bawa ke surga, kemudian kata Allah, ada lagi ya Allah, cari lagi. Kemudian dikeluarkan yang sampai ke betisnya. Begitu seterusnya, yang sampai ke kaki, sampai ke perut, sampai ke mulutnya. Habis itu dia bilang, nggak ada lagi ya Allah. Kata Allah, sekarang kamu kembali ke sana, cari orang yang di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dikeluarkan, maka semuanya akhirnya keluar. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu sampai menyampaikan, perbanyak sahabat yang soleh. Jangan sembarang punya teman, tapi cari sahabat-sahabat soleh. Kenapa? Mereka punya kuasa nanti untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita banyak punya sahabat soleh. Habib, nanti kalau di surga, Kak, cari aku ya. Wah, Ustadz Maulana yang cari saya, Ustadz Maulana. Dan semua kameramen juga dicari lah. Masya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aduh, sedih banget hatiku, tapi berharap mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Habib. Sama-sama. Baik, jamaah, kita akan membacakan ada pertanyaan juga dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada manusia yang tidak menghuni surga maupun neraka, tapi menempati sebuah tembok di tengah-tengah keduanya secara abadi? Karena dosa dan maksiat selama ini dilakukan membuatnya tidak bisa masuk surga dan neraka. Ustadz Maulana. Ada satu tempat antara surga dan neraka, namanya Al-Araf ya, pertengahannya di situ. Itu berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Seimbang antara siapa itu? Antara baik buruknya, makanya dia di situ. Mau ditimbang, baiknya sama buruknya, maka dia berada di tengah-tengah. Nah, inilah kita butuh syafaat. Oh, baik. Kita butuh syafaat dari Rasulullah. Kita tadi yang disebutkan oleh Habib Nabil, kita butuh pertolongan. Kita gimana nih keadaan? Siapa juga orang yang ada di tempat itu adalah orang yang tidak dapat ridha dari yang lain. Yang satunya ridha, yang satunya tidak. Jadi hati-hati, kita harus dapat ridha dari kedua orang tua. Ibunya ridha tapi bapaknya tidak.
Bapaknya ridha tapi ibunya tidak. Jadi harus mendapatkan ridha kedua-duanya. Hablum minallah bagus, hablum minan nas juga bagus. Dan ini kita mengharapkan kebaikan. Hati-hati ya. Jangan sampai ada orang marah terhadap ya namanya memuaskan orang, tidak semuanya bisa kita puaskan. Betul. Tapi tidaknya tadi bagus tadi. Habib Sauki juga nyebutin tadi. Tidaknya kita sudah ada untuk berbuat kebaikan. Tidak apa tadi kata-katanya yang bisa jadi yang mana? Banyak. Yang kalau tidak setidak-tidaknya berusaha untuk menjadi baik. Jangan takut dibilang sok suci. Ya. Kita ini orang-orang yang sedang berusaha mensucikan kita punya diri. Yang itu kita berusaha untuk mensucikan diri. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai ada kezaliman karena ada 3 kan? Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama manusia. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih jamaah, mudah-mudahan terjawab. Ya Allah. Dan yang belum dijawab nanti insya Allah di lain kesempatan akan dijawab oleh guru-guru kita. Baik jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan doa oleh guru kita Habib Syaugi. Silakan Habib, tafadhol. Jamaah Islam itu indah dimanapun kalian berada. Hidup kita di dunia masih panjang. Gak ada yang tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ini. Mungkin sekarang kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Mungkin cuma bisa sampai minggu besok, atau mungkin sampai bulan besok, atau mungkin sampai tahun besok, tahun depan. Pastinya kita bakal mati dan harus mati. Malaikat Israel pun, sang pencabut nyawa, dia pulang ke rahmatullah. Kita semua bakal mati. Akan tetapi setelah kematian, sorgakah atau neraka bukan urusan kita. Urusan kita, tugas kita hanyalah beribadah, menjadi hamba-hambanya yang baik, menjadi hamba-hambanya yang soleh, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang zamannya kita banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak minta doa. Sering kali saya punya guru berpesan, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, hidup kita di dunia, kita cari 3. Yang pertama kita cari selamat. Kita cari selamat. Yang kedua kita cari barokah. Yang ketiga kita hindarkan dosa. Cari selamat, cari berkah, hindarkan dosa. Apa itu berkah? Ziyadatul khair fil abad. Bertambahnya kebaikan di dalam diri hamba tersebut. Kita lihat tahun ini dengan tahun kemarin, lebih bagus mana, lebih baik mana, lebih demen hadir majlis apa enggak. Kalau lebih demen, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berkah. Jangan-jangan bukan kita yang nggak mau hadir ke tempat-tempat baik, bukan kita yang nggak mau datang ke masjid, bukan kita yang nggak mau datang ke majelis, tapi majelisnya, masjidnya yang nggak mau didatengin sama kamu. Allah. Itu yang serem, itu yang kita khawatirkan. Ya, kita cari selamat, kita cari barokah, kita hindarkan dosa semaksimal mungkin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita punya hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dhaman maghfuran ya arhamar rahimin. Ya muhawilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal. Ya Allah yang maha merubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami dan seluruh umat muslimin muslimat menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.